Terus terang saya itu tidak pernah mondok. Tidak pernah mondok. Tapi kalau ngaji sering. Ngaji kalong ya. Kalau mondok enggak. Di Libya belajar 7 tahun. 2 tahun persiapan, 1 tahun takmili, penyempurnaan, 4 tahun belajar syariah. Sama belajar syariah, belajar kitab juga tiap hari. Kitab fikih, kitab hadis, Subul Salam, Bidayatul Mustahid dan lain sebagainya. Sama kitab-kitab fikih klasik gitu. Mungkin yang pertanyaan selain dua yang saya alami itu mengenai ini personal sebenarnya Mbah. Tapi saya ingin tahu betul mengenai satu, setidaknya kalau Mbah nggak ingin menyampaikan nggak masalah. Yang pertama terkait riwayat pendidikan Mbah. Aku penasaran sebenarnya. Riwayat pendidikan. Ataupun kalau Mbah nggak menunjukkan riwayat pendidikan Mbah, saya ingin bertanya siapa orang yang berpengaruh hingga sampean aku dadi muhakkik. Kok iso ujuk-ujuk wong kudus dadi muhakkik. Kan mesti akeh perkara ya, akeh sebab-sebabe. Aku penasaran Mbah, jadi penasaran sampai teko ning kene iki. Ya cukup sekian yang bisa saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya setuju dengan penanya. Jangan-jangan panjenengan iki orientalis, Mbah, kata. Nggih. Iya. Nah, makanya perlu kita tahu, nggih, sedikit banyak. Langsung nggih, perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang riwayat pendidikan. Gimana saya? Aman ya? Sebenarnya makanya tadi saya bilang saya itu di-prank di sini gitu. Wong saya itu bukan siapa-siapa malah disuruh pegang mikrofon. Apalagi tadi malam waktu habis dari tol masuk ke ini ada tulisan Jombang Kota Santri. Wah, saya malu. Apakah saya santri atau tidak? Itu saya juga bingung. Sebenarnya saya malu dengan antum-antum semua ini, para suyo, para kiai, para masai, para gawagis, para santri. Karena terus terang saya itu tidak pernah mondok. Tidak pernah mondok. Tapi kalau ngaji sering, ngaji kalong ya. Kalau mondok enggak? Kalau mondok enggak? Karena saya itu dulu dari SD, terus MTS Nahdlatul Muslimin, kemudian MA juga Nahdlatul Muslimin. Setelah itu langsung meloncat jauh ke Jakarta, di Libya. Ada yang tahu Libya? Pura-pura nggak tahu. Pusatnya Wahabi, agen. Makanya kalau Mbah Wahab Hasbullah dulu jadi ketua komite Hijaz itu untuk menemui King Ibnu Saud, malah sekarang saya dari Ibnu Saud malah ke sini, makanya seperti di prank saya ini malah. Jadi saya itu dari aliyah di Libya. Entah kenapa dulu sana ya. Pertama karena ada isyarat dari guru saya. Alhamdulillah ya. Waktu di kelas 3 aliyah itu ada salah satu guru saya dari Demak. Itu dulu pernah di Libya juga. Guru bahasa Arab baru, padahal baru kelas 3. Kelas 3 aliyah, waktu kelas 3 aliyah. Beliau baru masuk ngajar di situ. Ketemu, terus setelah ana mau lulus,
Beliau ngasih isyarah supaya saya belajar di Libya, belajar bahasa Arab misalnya. Karena ya tahu sedikit Arab-Arab lah, kata beliau gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk daftar ke Libya dan makbul. Di Libya belajar 7 tahun. 2 tahun persiapan, 1 tahun takmili, penyempurnaan, 4 tahun belajar syariah. Sama belajar syariah, belajar kitab juga tiap hari. Kitab fikih, kitab hadis, Subul Salam, Bidayatul Mustahid dan lain sebagainya. Sama kitab-kitab fikih klasik gitu. Cuma akidahnya memang beda. Akidahnya beda. Karena akidah impor dari sana. Yang enggak beda itu. Nah itu meskipun begitu, alhamdulillah ketika saya semester terakhir itu, tahun-tahun terakhir, waktu itu semester 6 ya. Karena di Libya itu ada tradisi setiap semester 4, 6, dan 8 itu setiap mahasiswa disuruh untuk ini bikin karya tulis skripsi, karya tulis bukan hanya sekali tapi 3 kali. Yang pertama untuk latihan lah semester 4, yang kedua semester 6, yang terakhir semester 8 itu yang asli. Tapi bagi saya semuanya asli, walaupun itu dalam bentuk latihan. Nah ketika semester 6 ini, itu saya intensif dengan Masyayikh Al-Azhar. Karena dosen di sana bukan hanya dari Saudi, macam-macam. Ada yang dari Sudan, ada yang dari Saudi, ada yang dari Indonesia banyak, ada yang dari Mesir juga banyak. Al-Azhar. Nah itu saya inten selalu ini ya bertanya-tanya tentang, karena beliau musyrif saya, musyrif bahas, itu saya suka bertanya-tanya gitu pada beliau. Namanya itu Ustadz Dr. Muhammad Al-Azazi, mutakhasis fi usulil fiqh dari Al-Azhar. Asyari tapi ngajar di sana, Asyari. Itu dulu saya bikin bahas dengan beliau itu judulnya At-Tarq Indal Usuliyin. At-Tarq Indal Usuliyin. Mata rokai Rasulullah SAW, hal huwa yaktadi tahrim au la gitu kan. Intinya seperti itu. Itu musyrifnya itu beliau, Syekh Muhammad Al-Azazi. Nah itu selesai, akhirnya kita semakin dekat. Akhirnya saya menyodorkan satu kitab klasik, karya ulama Kudus lah, yang sudah kita pelajari dulu, Faraid Tsaniyah, Madurar Bahiyah itulah. Karya Syekh Sa'roni Ahmadi rahimahullah ta'ala al-Qudusi. Itu saya sodorkan itu pada beliau, katanya ini sebaiknya ditahqiq gitu. Sebaiknya ditahqiq. Nah setelah itu saya mulai ke dunia tahqiq, yaitu saya tahqiq semester 6 itu, dan selesai alhamdulillah semester 7 kalau nggak salah ini. Ada sekitar 300 halaman ya. Kitabnya kecil, paling berapa ya? 40 atau 30-an halaman gitu. Tapi saya tahqiqnya tahqiq muasa ya. Tahqiq muasa banyak komentar ya. Komentar gak jelas gitu. Itu awal pertama kali saya mentahqiq kitab. Belajar itu. Yang saya namai dengan nama Ziyadat An-Nafisah wa Ta'liqat Al-Qayyimah Al-Faraid As-Saniyah wa Dural Bahiyah kalau nggak salah. Dan itu sudah
saya setorkan kepada beliau, sudah ditakret, ada takret di depannya itu, begini. Nah setelah lulus Lipia, saya langsung ditarik. Saya nggak daftar, nggak ini ya, saya nggak daftar lah, langsung ditarik ke Sukabumi, ngajar di sana 5 tahun. Nah di sana saya mulai intensif karena apa? Karena saya di Sukabumi itu mentaksis maktabah. Jadi sudah ada kitab itu bertumpuk-tumpuk. Kitab itu dus-dusan, dus rokok yang besar-besar itu sampai menggunung tinggi itu. Kitabnya masih di dalam semua. Dan sudah ada rak yang sudah berjejer-jejer. Nah itu saya di situ, ditarik di situ ternyata disuruh untuk ini merapikan buku. Disuruh untuk merapikan buku. Jadi Aminul Maktabah. Aminul Maktabah di Sukabumi. Akhirnya saya tarkim, pakai kode Al-Yasir, pakai barcode, pakai ini segalanya, dan yang sebagainya. Kita catat mulai dari nama, judul kitab apa, mu'alifnya siapa, tentang fan apa, itu, halamannya berapa, juznya berapa, kita catat semua di koimat itu. Baru kita taruh di rak, kita tata, gitu. Kitab hadis, kitab usul, kitab fikih dan sebagainya. Nah itu alhamdulillah setelah 1 tahun jadi, dan jumlah kitab yang ada di sana itu kitab bahasa Arab semua itu. Dulu itu berapa ya waktu saya masih di situ ya? Itu 15.000 jilid 15.000 jilid. Kalau judul kitabnya ada 8.000. Ada 8.000 kitab. Judul 8.000 judul. 8.000 judul itu sudah saya tulisi semua ininya, keterangannya. Yang ada di rak itu kitab ini namanya ini, itu udah ada di komputer semua. 15 jilid. Karena setiap jilid itu juga harus ini ya, harus ada capnya, harus ada ini. Pokoknya setiap jilid harus teridentifikasi. Kalau hilang bisa di ini ya, bisa dicari siapa yang ini ya, yang minjem atau yang mana. Nah itu waktu di Sukabumi itu bikin maktabah. Jadi Aminul Maktabah. Akhirnya tiap hari bergumul dengan kitab ya sampai ini ya minimal tahu lah pernah menyentuh kitab gitu. Mungkin dapat barokah dari menyentuh kitab kayaknya. Ya saya di situ 5 tahun. Setelah itu pulang lagi 2018. Sampai sekarang di Kudus. Jelas gak? Atau masih ada yang belum jelas? Jadi riwayat pendidikan terakhir saya Lipia. Nggak tahu apakah saya orientalis atau tidak ya. Wallahu a'lam. Tapi yang tadi jadi intinya saya berterima kasih sekali kepada guru saya yang telah mengenalkan dunia penulisan dan dunia tahqiq pada tadi Dr. Muhammad Al-Azhari, Al-Misri, Al-Azhari. Beliau yang ini ya, yang berjasa.